Pandangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Shalom, puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur memuji Tuhan karena Dia beri kita kesempatan lagi yang indah. Meskipun kita beribadah live streaming, kita ada di rumah, tapi kita memuji Tuhan karena Dia boleh menolong memberkati kita. Dan mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi, berkuasa atas hidup, makhluk hidup yang ada di dunia ini, termasuk kami umat manusia yang ada. Kami bersyukur Tuhan karena kami diberi kesempatan sampai hari ini, di mana kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Hamba berdoa pakai hamba-Mu, mampukan hamba-Mu dengan pertolongan Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran firman. Dan biarlah kebenaran firman ini boleh kami dengar dan kami renungkan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini untuk mendengar dan merenungkan firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 121. Mazmur 121, saya akan bacakan ini untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel, nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dan diberkati Tuhan. Sudah beberapa minggu ini kita beribadah di rumah karena situasi COVID pandemi yang ada di sekitar kita. Tetapi kita harus hidup terus, bekerja, berusaha dan sebagainya. Kita harus bekerja dan kita harus terus melakukan segala tanggung jawab dan aktivitas kita. Ada pertanyaan untuk kita renungkan. Ya. Di mana tempat yang aman di muka bumi ini? Ketika kita berada di satu tempat atau kita tinggal di rumah kita, apakah kita bisa berkata bahwa itulah tempat teraman bagi kita? Ya. Sesungguhnya di dunia ini tidak ada tempat yang paling aman. Karena selama kita masih di dunia ini, pergumulan, persoalan, tantangan, bahaya, maut, kebakaran, gempa bumi, banjir, kecelakaan dan sebagainya bisa seringkali terjadi. Bisa datang dalam kehidupan kita sewaktu-waktu. Kalau kita lihat di dalam Mazmur ini, ya Mazmur 121 dia berbicara mengenai jaminan keamanan hidup. Jaminan keamanan hidup serta membimbing dan mendorong kita untuk menenangkan diri di hadapan Allah. Oleh sebab itu, melalui iman kita harus menempatkan diri kita di bawah perlindungan dan pemeliharaannya di sepanjang tahun 2021 ini. Kita lihat di dalam Mazmur 121 ini. Mazmur ini dinyanyikan ketika bangsa Israel mereka berziarah tahunan ke Yerusalem. Ada dua bagian penting di sini, ayat 1 dan 2. Itu merupakan pertanyaan para musafir. Mereka adalah orang-orang yang menggembara yang mengadakan perjalanan menuju ke Yerusalem. Tetapi ayat 3 dan ayat 8, inilah jawaban para imam ketika mereka pulang berziarah dan mereka kembali ke tempat mereka masing-masing. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi Mazmur ini mengajarkan kepada kita dua hal penting untuk kita renungkan pada
pagi menjelang siang hari ini di dalam ibadah minggu ini. Yang pertama, kita diajar untuk bersandar kepada Allah sebagai Allah yang berkuasa dan mencukupi bagi kita. Ya, bersandar kepada Allah sebagai Allah yang maha kuasa dan maha mencukupi kita. Alasannya di sini kita bisa lihat bahwa Daud melakukan hal ini dan dia menerima manfaatnya. Kita lihat ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Jadi jelas di sini bahwa pengalaman pemazmur Daud secara khusus, dia sudah merasakan bagaimana ketika dia melakukan hal ini. Ketika dia bersandar kepada Tuhan, dia memandang kepada Tuhan, dia melihat kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan, dan dia percaya bahwa itu benar hanya ada datang dari Tuhan. Jadi bagaimana saudara caranya? Kalau kita mau bersandar kepada Allah sebagai Allah yang maha kuasa dan Allah yang sebagai maha mencukupi dalam kehidupan kita, caranya berarti yang pertama, jangan mengandalkan makhluk ciptaan yang lain. Ya, kita ada keluarga, ada saudara, ada teman, ada sahabat. Kita boleh berharap kepada mereka. Kita boleh minta pertolongan kepada mereka. Kita boleh mengeluh kepada mereka. Kita boleh datang kepada mereka menceritakan pergumulan kesusahan kita. Tetapi mereka terbatas. Manusia terbatas. Ya. Makhluk ciptaan Tuhan terbatas di dalam menolong sesama manusia. Karena hanya dengan mengandalkan Tuhan saja, hanya dengan memandang kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan, dialah yang sanggup, dialah yang mampu, dialah satu-satunya yang dapat menjawab pergumulan kita. Itu yang pertama saudara. Bagaimana cara kita mau bersandar kepada Allah sebagai Allah yang berkuasa, sebagai Allah yang maha mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kita. Yang pertama, jangan bersandar kepada makhluk ciptaan yang lain. Yang kedua, kita harus melihat bahwa semua pertolongan bagi kita tersedia di dalam Allah. Semua pertolongan di dalam kita tersedia di dalam Allah. Coba perhatikan ayat 2. Waktu dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ya. Ayat 2. Dia sendiri Daud yang menjawab, pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolongan saya dan saudara hanya dari Tuhan. Pergumulan kita saat ini di mana kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dia ada dekat dengan kita. Dia tidak kelihatan. Dia dapat menyerang kita sewaktu-waktu kita lengah. Kita tidak bisa menghindar dari hal seperti ini. Ya. Ketika kita terpapar dengan ini, kita kena dengan COVID ini, kita akan merasakan sakit. Ya. Ada dokter, ada makanan, ada vitamin, dan sebagainya. Tetapi itu bukan satu-satunya yang dapat menolong kita. Yang dapat menolong kita, menyembuhkan kita dari berbagai sakit penyakit, itu adalah atas campur tangan Tuhan. Itu adalah datang dari pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus melihat bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, ada Tuhan yang mampu dan sanggup menolong. Dan dia tersedia 1 kali 24 jam untuk menolong saya dan saudara. Selanjutnya kita lihat yang ketiga caranya. Bagaimana supaya kita terus bersandar kepada Allah sebagai Allah yang maha kuasa dan maha mencukupi dalam segala kebutuhan kita. Yang ketiga, kita harus mencari pertolongan dari Allah melalui iman atas janji-janjinya dengan penuh rasa hormat kepada Dia. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Oke, kita orang datang Pak Tuhan. Kemarin kita orang sudah datang. Hari ini kita datang. Besok lagi kita datang kepada Tuhan. Tapi apakah itu waktu kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan penuh iman kepada Dia? Ya, kita datang dengan penuh rasa hormat, sujud, syukur kepada Dia. Karena sesungguhnya waktu kita datang mencari Tuhan, kita memiliki keyakinan iman kepada Dia. Kita percaya bahwa janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya janji Tuhan ya dan amin. Kita percaya janji Tuhan mampu dan sanggup menolong kehidupan saya dan saudara.
Jadi datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Pertolongan datang dari Tuhan, saudara. Memang kalau sakit kadang kita harus ke dokter. Ya. Kita harus datang cari obat dan sebagainya. Tetapi jangan lupa bahwa yang pertama kita harus cari Tuhan dulu. Karena sumber satu-satunya pertolongan datang dari Tuhan. Dia menolong para medis, dokter. Dia menolong kita melalui apa yang kita makan dan minum. Nah, semua datang dari Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran di dalam firman Tuhan ini sungguh menolong menguatkan kita. Di mana kita harus yang keempat meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Tambah itu kepercayaan. Kalau masih kurang, tambah itu iman kepada Tuhan. Dengan kenyataan bahwa Dialah yang sudah menjadikan langit dan bumi. Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ingat, ini langit dan bumi termasuk kita yang ada. Itu diciptakan oleh Tuhan. Kita dijadikan oleh Tuhan. Jadi kalau langit dan bumi ini saja kita yakin Tuhan yang sudah menciptakan. Kita yakin itu sudah ada sebelum kita ada di dunia ini. Dan semua itu ada dari Tuhan. Apalagi kalau cuma hal-hal kecil dalam pergumulan-pergumulan kita. Ya, kalau cuma masalah-masalah kecil, Tuhan Allah jauh lebih besar dari persoalan kita. Dia jauh melebihi dari segala pergumulan kita. Kalau saudara sedang bergumul dengan kesehatan, datang kepada Tuhan. Saudara sedang bergumul dengan pekerjaan, datang kepada Tuhan. Saudara sedang bergumul dengan kehamilan saudara, datang kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dia mampu dan sanggup menolong kehidupan saya dan saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat hal yang kedua. Pelajaran yang kedua di dalam bagian firman Tuhan ini adalah untuk menghibur diri kita ketika kesukaran dan bahaya teramat besar datang dalam kehidupan kita. Jadi waktu ada bahaya, ancaman, masalah, peperangan, persoalan, penyakit apapun datang, ingatlah bahwa Allah ada untuk menghibur kita. Allah ada di dekat kita untuk menolong kita. Allah ada bersama dengan kita untuk memberi kita kekuatan, kemenangan, kesanggupan dalam menghadapi segala peristiwa yang terjadi. Allah berjanji untuk menjadi pelindung kita. Coba perhatikan ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu. Ya, Tuhanlah penjagamu. Dia menjadi pelindung, penjaga, Tuhanlah. Orang-orang yang memiliki Tuhan sebagai penjaganya akan dipenuhi segala keperluan kebutuhan mereka. Dan orang-orang yang memiliki Tuhan, orang yang percaya yang memiliki Tuhan dalam hidupnya sebagai penjaga mereka, Tuhan akan menghalaukan mereka dari segala macam bahaya, ancaman, penyakit dan sebagainya. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan buat saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini kita masih berperang dengan pandemi COVID-19. Orang tidak tahu kapan ini mau berakhir. Ya, orang tidak tahu. Semua 2 tahun nih COVID ini ada. Tetapi orang Tuhan juga selalu ada. Tuhan kita selalu ada bersama dengan kita. Dia menjadi penjaga. Ayat 5. Tuhanlah naunganmu sebelah tangan kananmu. Penjaga, dia ada di sebelah kita. Dia menaungi kita, melindungi kita, semua umatnya. Semua orang yang percaya. Tapi saudara pikir bahwa bukan berarti kita bebas dari segala macam persoalan. Meskipun Tuhan menjaga, dia menaungi, dia melindungi kita. Terkadang dia izinkan kita ada dalam persoalan. Terkadang Tuhan izinkan kita masuk di dalam pergumulan. Ya. Barangkali kita sedang bergumul dengan sakit. Barangkali kita sedang bergumul dengan masalah. Dan itu Tuhan sedang izinkan. Supaya iman kita lebih kuat kepada Tuhan. Supaya kita lebih berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan janji-janjinya di dalam firman. Jadi Tuhan melindungi semua umatnya. Dia sebagai penjaga Israel. Ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel.
Dia adalah penjaga Israel. Dia adalah penjagamu. Dia adalah penjaga saya dan saudara. Dan dia tidak pernah tertidur. Ini menandakan bahwa Allah Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan, dia selalu menjaga kita setiap waktu, setiap saat. Dia penjaga yang tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah letih dan terlelap. Ya. Ayat 5. Dia adalah Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Di sebelah tangan kananmu. Artinya di sini kita lihat bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Sumber pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Karena dia dekat dengan kita. Dia menyegarkan kita. Dia selalu dekat dengan kita, saudara. Dia berdiri di sebelah kanan kita. Mazmur di dalam Mazmur 23 kita lihat di sana. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menyegarkan, dia membimbing, dia menuntun kita. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Itulah jaminan, ya. Allah berjanji waktu kita dalam pergumulan, waktu kita dalam kesukaran, waktu kita dalam masalah, dia berjanji untuk menjaga kita, melindungi kita. Karena dia ada bersama dengan kita. Dan dia dekat dengan kita. Dia dekat dengan kita. Coba kita lihat Mazmur 16 ayat 8. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Bunyi firman Tuhan demikian. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Aku tidak goyah. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku. Jadi ini keyakinan kan. Ini iman. Kita harus punya iman sama seperti pemazmur Daud. Pergumulan yang berat, masalah yang besar, tantangan yang berat. Tetapi dia berkata bahwa aku punya Tuhan. Aku memandang kepada Tuhan. Karena dia ada dekat denganku. Dan dia tidak akan membiarkan kita goyah. Dia tidak akan membiarkan kita goyah. Dia akan melindungi kita dari semua pengaruh yang jahat dan sebagainya. Ayat 6, Mazmur 121. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ini masalah, ini persoalan, ini tantangan. Matahari dan bulan tidak akan menyakiti engkau. Ada pergumulan persoalan, tetapi Tuhan akan menjadi penolong kita. Dia selalu siap menjadi penolong dalam kehidupan kita. Dia siap selalu untuk melindungi kita sepanjang waktu yang kita tempuh. Ya. Dia akan membuat kita aman di dalam segala hal. Ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ingatlah ini saudara. Janji-janji Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Dia akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kita mau bersandar kepada siapa? Kita mau datang kepada siapa? Saudara mau datang kepada siapa ketika saudara dalam pergumulan? Boleh datang kepada manusia, boleh datang kepada dokter, tetapi yang terutama saudara datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita satu-satunya. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah penjagamu. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah yang akan menaungi engkau. Dia akan menjaga kita. Dia akan melindungi kita sepanjang waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungkanlah ini. Ya, renungkan ini. Keamanan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada tempat yang aman di muka bumi ini. Selama kita ada di dunia ini, kita akan menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan, persoalan, termasuk COVID-19. Tetapi Tuhan menjamin Dia akan memberi keamanan, perlindungan karena Dia adalah penjaga kita. Jadi bersandarlah kepada Tuhan. Bersandar karena Dia sebagai sumber pertolongan. Dia penjaga kita. Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Hidup kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman Tuhan. Kiranya kita dikuatkan lagi pada hari ini, minggu ini.
ketika kita menghadapi hari-hari esok. Tuhan selalu menjadi penjaga, penolong dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh diingatkan, kami boleh dihibur, kami boleh dikuatkan. Dalam menghadapi segala peristiwa, persoalan, masalah, tantangan. Termasuk situasi yang terjadi sampai hari ini. Di mana COVID-19 ada di sekitar kami. Tuhan terima kasih karena kami boleh dikuatkan lagi oleh firman-Mu. Engkau adalah sumber pertolongan kami satu-satunya. Engkau adalah penjaga kami. Engkau lah yang akan menaungi kami. Engkau selalu ada di dekat kami. Sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Diberkati semua yang mendengar dan yang merenungkan firman. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua melalui firman Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah ini dengan doa penutup dan berkat. Mari kita tunduk kepala sekali lagi. Kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami persembahkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu meskipun hanya terbatas dengan menggunakan live streaming yang ada. Tetapi kami berdoa Tuhan, biarlah berkat Tuhan menyertai kami senantiasa. Berkati jemaat Tuhan yang sudah beribadah, yang sudah memuji menyembah Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga. Pertolongan dan pimpinan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Kristus Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku.